Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mega Safitri dalam info yang akan menyampaikan sebuah informasi di tengah aktivitas Anda. Berita pertama, terkait dengan adanya virus COVID-19, beberapa buah mengalami kenaikan harga dan situasi pasar mengalami sepinya pelanggan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Tepat di belakang saya ada beberapa buah yang siap untuk dijual. Namun dari beberapa buah tersebut mengalami kenaikan harga. Di antaranya untuk buah mangga yang tadinya harganya 15.000, sekarang mencapai 25.000 per kilonya. Dan ada juga buah melon yang tadinya harganya 8.000, sekarang mencapai 12.000 per kilonya. Menurut informasi dari kenaikan harga buah tersebut dikarenakan tergantung situasi musim dari buah itu sendiri. Tidak ada kaitannya dari virus corona. Namun dari virus tersebut situasi dari pasar ini menjadi terlihat sepi. Mega Safitri melaporkan dari Jakarta kembali ke studio. Pencegahan penularan virus COVID-19 yang diselenggarakan dalam aktivitas keluar rumah dihentikan, termasuk kegiatan para pelajar. Ya pemirsa, di tengah situasi pandemi ini masyarakat tidak diharuskan untuk keluar rumah bagi yang tidak berkepentingan. Beberapa instansi pun diperintahkan harus mengerjakan di rumah saja, termasuk pendidikan. Hampir seluruh universitas para mahasiswa menggunakan kuliah online yang dilakukan sejak pertengahan Maret 2020. Kuliah online menjadi akses pembelajaran baru yang dilakukan setiap mahasiswa demi melanjutkan sistem pembelajaran. Karena telah terhalang oleh adanya virus COVID-19 yang membuat mereka tidak diharuskan untuk belajar tatap muka seperti biasanya. Berikut tanggapan salah satu mahasiswa akhir semester yang sedang mengikuti kuliah online saat ini. Dengan diberlakukannya kuliah online ini karena maraknya virus corona, itu banyak ya yang saya rasakan terutama sebagai mahasiswa. Kalau dari sisi positifnya, new media dari virtual reality yang biasanya dipakai cuma untuk main game, sekarang fungsinya lebih ke arah positif, yaitu untuk ngerjain tugas kelompok. Untuk semester akhir juga pakai virtual reality itu untuk sidang. Jadi fungsinya lebih ke arah positif dari sisi virtual reality-nya. Kalau untuk dari mahasiswanya sendiri itu lebih fleksibel kita dalam mengerjakan mata kuliah ini. Selagi tempat itu support internet dan jaringan yang bagus, kita bisa ngerjain mata kuliah itu dimanapun. Tapi dampak negatifnya juga banyak ya. Sangat tergantungan dari perangkat gadget dan juga akses internet. Terus lagi buat orang yang emang pada dasarnya udah sulit untuk bersosialisasi, dengan diberlakukannya kuliah online ini dan social distancing juga akan makin sulit ke depannya nanti untuk bersosialisasi gitu. Karena dari sisi psikologinya kan, kalau emang kita mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, kita harus bersosialisasi lebih sering kan. Tapi dengan adanya kuliah online dan social distancing ini justru kebalikannya, jadi ada dampak psikologinya juga terutama gitu. Terus sebagai mahasiswa semester akhir, saya juga merasakan kesulitan dalam mencari tinjauan pustaka untuk berbuat. Terus buat semester akhir gue yang tadinya sidangnya itu biasanya tatap muka, sekarang jadi sidangnya online. Itu juga mengurangi sensasi ya sidangnya. Jadi kayak nggak berhasil, dan belum lagi nanti kedepannya masih kita sebagai mahasiswa akhir juga mungkin nanti wisudanya juga online, itu kan nggak kebayang gitu. Ya mungkin itu sih dari saya sebagai mahasiswa. Dari apa yang dialami oleh beberapa mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan online ini menjadi suatu acuan bentuk partisipasi masyarakat dalam masa pandemi ini. Mega Safitri dari Tangerang melaporkan.
Work from home menjadi salah satu upaya pelaksanaan social distancing, namun tidak bagi para pekerja media, yaitu kru televisi. Para kru yang bekerja di balik layar masih tetap aktif bekerja untuk penyiaran program televisi, yang dimana program televisi masih terus disiarkan apapun kondisi dan situasinya. Lalu apakah dengan adanya peristiwa ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para kru yang bekerja? Saya sebagai salah satu pekerja di stasiun TV di Indonesia, saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dari rumah. Otomatis saya harus bekerja secara langsung dari kantor untuk memproduksi sebuah acara. Saya harus datang ke studio dulu, baru saya bisa memproduksi sebuah program acara. Pertanyaannya, apakah saya memiliki tantangan pada saat saya bekerja di kondisi seperti ini? Jawabannya iya. Tantangan saya yaitu saya tetap bekerja, namun diiringi rasa takut. Takutnya apa? Saya takut tertular dengan virus ini loh. Baik saya takut tertular dari orang lain yang di jalan, maupun saya takut tertular dari Memang cukup teman-teman sulit saya yang ada di dirasakan kantor bagi gitu para loh. pekerja Namun yang mau masih gimana aktif lagi? bekerja di tengah Ini situasi adalah pandemi. pekerjaan saya. Saya Namun harus setiap pekerjaan tetap harus bekerja berjalani untuk dengan memproduksi sebuah program profesional meski acara ada di rasa tengah kondisi ketakutan seperti di ini. dalamnya. Tetaplah Dengan jaga tujuan kesehatan dan program kebersihan saya bagi ini bisa kalian yang masih dinikmati oleh beraktivitas di masyarakat luar. yang berada Nega di rumah, Savitri melaporkan. yang bekerja di rumah gitu loh. Sekian sih pendapat saya. Memang cukup sulit dirasakan bagi para pekerja yang masih aktif bekerja di tengah situasi pandemi ini. Namun setiap pekerjaan harus dijalani dengan profesional meski ada rasa ketakutan di dalamnya. Tetaplah jaga kesehatan dan kebersihan bagi kalian yang masih beraktivitas di luar. Nega Savitri melaporkan. Dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19, pemerintah memberlakukan peraturan PSBB. Salah satunya membatasi jumlah penumpang bagi transportasi umum. Kereta api menjadi salah satu transportasi umum bagi masyarakat. Tidak sedikit penumpang yang sering menggunakan transportasi ini sebagai transportasi berpergian yang cepat dan murah tanpa kemacetan. Namun, kereta api juga termasuk ke dalam transportasi umum yang menjadi pembatasan jumlah penumpang untuk sementara. Lalu, bagaimanakah tanggapan salah satu penumpang dari adanya peristiwa ini? Sebagai pengguna aktif kereta api jenis komuter lain, di tengah pandemi corona seperti saat ini, saya menemukan beberapa kesulitan. Yang pertama, kereta beberapa kali mengalami keterlambatan dan hal tersebut membuat adanya penumpukan di stasiun. Lalu yang kedua, di dalam kereta api ini sudah dipasangi label agar penumpang tidak menduduki tempat duduk yang sudah dilabeli tersebut, dengan maksud agar tetap tercipta social distancing sesuai apa yang dihimbau oleh pemerintah. Tetapi hal tersebut tidak efektif. Kenapa? Karena pada jam-jam pulang kerja pun para pekerja ini tetap saling berdesakan, tetap saling berdempetan. Jadi himbauan-himbauan atau stiker-stiker yang sudah dipasang di tempat duduk itu tidak berlaku buat para pekerja tersebut gitu. Dan menurut saya itu cukup mengerikan karena kan kita nih tidak saling kenal ya satu sama lain dengan penumpang di dalam kereta. Kita nggak tahu mana yang sedang sakit, mana yang dalam kondisi sehat gitu. Dan kita juga nggak tahu apakah orang ini sudah sempat terpapar dari orang lain atau belum gitu. Sedangkan kalau di kereta kita harus berdempet-dempetan dan tidak mengikuti himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, itu tuh potensi untuk terpapar virus corona itu sangat besar sekali gitu. Mungkin namanya juga karena di kendaraan umum kan kita nggak bisa kontrol, kita harus sama siapa di dalam kereta itu. Lalu kesulitan yang terakhir adalah sejak PSBB otomatis jam pemberangkatan kereta ini dibatasi. Jika biasanya tuh ada pemberangkatan paling terakhir jam 11 malam, lalu karena ada PSBB ini otomatis pemberangkatan cuma sampai jam 6 sore saja. Dan itu cukup membuat pekerja seperti saya ini kesulitan karena harus berkejar-kejaran dengan waktu. Meskipun telah diterapkan beberapa himbauan dari pemerintah, akan tetapi menjadi tidak efektif dan merasa kesulitan tersendiri bagi masyarakat yang masih aktif bekerja di luar dengan menggunakan kendaraan umum. Nega Savitri melaporkan. Jumlah kendaraan dalam setiap arus jalan selalu menimbulkan berbagai permasalahan, dan yang paling sering terjadi ialah kemacetan.
Kemacetan menjadi hal yang sering terjadi dalam setiap perlintasan jalan, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Salah satunya Jakarta Barat. Pemirsa, tepat di belakang saya situasi jumlah kendaraan terpantau sangat padat. Bahkan ada kendaraan umum yang melintas di jalur khusus Transjakarta. Faktornya yaitu kurangnya kesadaran berkendara, lanjut jumlah kendaraan semakin banyak. Jadi kemacetan juga semakin meningkat, tapi gimana kita mengatasinya? Yang penting kita ada di lapangan untuk Mega Safitri melaporkan. melayani masyarakat. Harapan kami ya dalam arti kesadaran masyarakat semakin meningkat, lalu lintas segera teratasin sehingga masyarakat merasa terlayani. Volume kendaraan akan semakin bertambah di waktu-waktu tertentu, seperti saat berangkat kerja dan saat pulang kerja. Mega Safitri melaporkan. TNI Angkatan Udara memiliki pesawat tempur yang canggih. Beberapa di antaranya tersimpan di lapangan udara Halim, Jakarta Timur. Pesawat armada tempur tengah berjajar di Lanut Halim. Ada beberapa di antaranya sedang melakukan perawatan yang dilakukan sendiri oleh para anggota TNI AU. Lalu bagaimanakah tingkat perawatan dalam setiap pesawat tempur tersebut? Berikut penjelasannya. Saat ini saya sedang berada di Markas Besar TNI Angkatan Udara. Sekarang saya sedang berada dengan Pak Fajar. Pagi, Pak. Itu Pak, cara merawat itu bagaimana? Perawatan pesawat itu berkala, ya berkala. Jadi ada namanya jam terbang. Pesawat itu berdasarkan jam terbang, ada juga berdasarkan waktu. Nah, di Halim ini ada satu skadron yang memang tugasnya khusus merawat. Itu skadron teknik 021. Ya, kalau ada pesawat yang harus dirawat, yang tingkat sedang bisa ke SKTN. Namanya skadron teknik itu SKTN. Tapi kalau masih tingkat ringan, hanya mungkin pergantian ban, pergantian oksigen dan segala macam, mungkin hanya skadron aja, skadron barang masing-masing. Nanti kalau yang lebih berat harus pergantian komponen engine dan segala macam harus diskadron. Semoga perawatan pesawat tempur dapat terawat secara maksimal agar dapat berfungsi dengan baik. Demikian wawancara saya bersama Kadis Bapak Fajar. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Saya Indriana kembali ke studio. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Mega Safitri dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.